Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di ruang Oase Kehidupan hari ini Jumat 24 Maret 2023 dalam tema permenungan Angan-angan hati yang menyesatkan. Angan-angan hati adalah sebuah keinginan akan sesuatu di masa depan Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun keinginan itu tidak terbangun di atas dasar keyakinan yang kuat yang mendorong kita untuk bertindak mencapai cita-cita, mencapai mimpi-mimpi kita. Angan-angan hati itu hanya sebuah khayalan belaka yang tidak berdasar pada sebuah keyakinan yang kuat yang pada akhirnya mendorong kita untuk mencapai cita-cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, angan-angan hati yang menyesatkan kita dengar dari kitab kebijaksanaan hari ini. Angan-angan hati yang menyesatkan itu selalu melihat dalam diri orang-orang benar, orang-orang yang baik di sekitar kita, kita hanya melihat dalam diri mereka keburukan. Kita hanya melihat hal-hal yang negatif, mempersoalkan kekurangan-kekurangan mereka. Dan angan-angan hati yang tidak berdasarkan keyakinan yang kuat itu menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk membangun kerjasama dengan orang-orang baik di sekitar kita agar kita dengan demikian bisa mencapai cita-cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang yang memiliki angan-angan hati yang menyesatkan itu selalu memandang dalam diri saudara-saudaranya hal-hal yang negatif. Dan hal-hal yang negatif itu membutakan mata hati mereka untuk menghargai saudara-saudaranya dengan segala kekurangan dan kebaikan dalam diri mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita memang sering jatuh dalam angan-angan hati yang jahat? Kita sering hidup dalam khayalan belaka tentang orang lain, tentang segala kekurangan mereka, yang menyebabkan kita tidak mampu membangun kerjasama dengan mereka dalam rangka mencapai hidup yang lebih penuh, yang lebih bahagia. Jalan salib di hari Jumat ini hendaknya membawa kita keluar dari angan-angan hati yang jahat, membawa kita keluar untuk melihat orang lain di luar diri kita dengan segala kebaikannya yang tetap bersinar, agar kita terdorong untuk membangun kerjasama dengan mereka dalam rangka mencapai mimpi-mimpi kita, mencapai hidup yang penuh dan bahagia. Hal yang kedua dari Mazmur hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur sungguh mengajak kita untuk melihat dalam diri orang-orang yang baik hatinya kebaikan yang terus bersinar, dan kebaikan itu adalah milik Allah. Kebaikan itu bersinar dalam hati mereka. Mereka selalu nampak sebagai orang-orang yang kalah, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Karena orang-orang baik, orang-orang benar yang selalu mendapat banyak tantangan adalah orang-orang yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan tolong. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa mereka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena itu bagi kita mustahil untuk berusaha menjatuhkan orang-orang benar.
untuk selalu mengucapkan kata-kata dungo kepada orang-orang benar. Bapak Presiden kita yang begitu dihormati oleh bangsa, oleh masyarakat Indonesia, selalu dicap sebagai orang dungu, orang bodoh. Inilah satu contoh bagaimana kita kurang menghargai orang lain, orang-orang benar dengan segala kebaikan dalam diri mereka. Orang-orang yang hidup dengan angan-angan hati yang jahat selalu melihat kejelekan dalam diri orang lain, dalam tutur kata mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini hal yang nyata dalam pengalaman hidup kita, bagaimana orang lain melihat dalam diri orang-orang yang baik dan berjasa bagi bangsa dan negara ini hal-hal yang jelek, mempersoalkan hal-hal yang sesungguhnya adalah angan-angan hati mereka, memantulkan keburukan dari dalam diri mereka. Mereka begitu bangga bahwa mereka berbicara begitu baik, memiliki prinsip-prinsip yang baik, memiliki ide-ide yang bagus. Namun sesungguhnya mereka selalu berbicara tentang keburukan orang lain, dan sebenarnya mereka sedang memantulkan keburukan, kegelapan dari dalam hati mereka, memancarkan kegelapan dari dalam hati mereka, menghasut banyak orang untuk menganiaya orang baik itu di dalam hidup mereka. Mustahil, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kebaikan itu adalah milik Allah, dan orang-orang yang baik dan benar itu selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jalan salib hari ini hendaknya membantu kita untuk menghargai kebaikan itu dalam diri saudara-saudara kita, keluar dari angan-angan hati yang jahat yang menyesatkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang ketiga, Yesus memantulkan wajah orang benar. Seluruh hidup dan karyanya memantulkan kebaikan. Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, menolong orang-orang sakit, orang mengampuni orang-orang berdosa, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan, menghidupkan orang-orang mati. Namun kita menemukan dalam diri orang-orang Yahudi, mata mereka tetap tertutup oleh kejahatan dan kelicikan, oleh angan-angan hati mereka yang jahat, sehingga mereka tidak percaya. Mereka selalu mempersoalkan asal-usul Yesus, sambil tidak percaya akan hidup dan karyanya yang memancarkan kebaikan-kebaikan Allah Bapanya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Orang-orang Yahudi bahkan melarang masyarakat pada masa itu untuk tidak boleh percaya dan menjadi pengikut Yesus. Mereka memiliki angan-angan hati yang jahat, yang licik, dan berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Tetapi saudara-saudara, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa tak seorang pun dapat menyentuh Yesus karena saatnya belum tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, kita tidak perlu takut menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita. Tetaplah berusaha untuk menjadi orang baik, orang benar. Tetaplah membangun kerjasama dengan semua orang di sekitar kita, agar kita mengalami hidup yang penuh dan bahagia. Kita percaya bahwa Yesus, orang baik itu, tetap menjaga dan melindungi kita. Jika kita percaya bahwa Yesus menjaga dan melindungi kita, maka kita dapat keluar dari angan-angan hati yang jahat, menghentikan segala pikiran negatif yang menghasut orang lain untuk membunuh dan menganiaya orang-orang benar,
orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Marilah kita menghentikan angan-angan hati yang jahat, yang licik, dengan mulai memandang kebaikan dalam diri saudara-saudara kita, agar kita terdorong untuk bekerja sama membangun dunia ini lebih bahagia, lebih sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga saya menemui Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan yang sakit, menjaga dan melindungi saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam perjalanan. Tuhan memberkati.